Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga semua sehat selalu. Terima kasih atas telah menyimak pada kuliah ini. Pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan mengenai basis data, dan di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang basis data relasional. Nah, setelah pada pertemuan pertama kita mempelajari apa itu basis data, kita kenalkan terkait basis data dan keuntungan menggunakan sistem basis data untuk analisis nantinya, untuk menyimpan data dan sebagainya. Kemudian kita akan mempelajari tentang basis data relasional pada pertemuan kedua ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua kali ini yaitu setelah mempelajari bagian ini, Anda diharapkan dapat yang pertama adalah memahami dan menjelaskan konsep dasar tentang model data relasional. Hal ini dikarenakan kita membahas tentang basis data relasional. Kemudian yang kedua adalah memahami dan menjelaskan atribut yang terdapat dalam entitas. Di sini terdapat dua kata, ada atribut dan juga ada entitas. Nanti akan kita bahas apa itu atribut dan apa itu entitas. Kemudian yang ketiga, memahami dan menjelaskan tentang kunci relasional. Nah, ada dalam basis data relasional akan ada istilah yang disebut dengan kunci relasional. Nah, kunci relasional ini adalah poin yang sangat penting dalam basis data relasional. Kemudian dan yang terakhir memahami dan menjelaskan tentang hubungan antar entitas. Nah, sehingga ada 4 bagian yang disorot pada pembahasan materi kedua kali ini. Kemudian kita akan masuk yang pertama pada konsep model data relasional. Apakah yang dimaksud dengan model data relasional itu? Apa hubungannya dengan basis data relasional? Jadi ada model data relasional, ada basis data relasional. Apa hubungannya? Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu apa itu model data. Jadi model data adalah sekumpulan konsep untuk menggambarkan data, hubungan antar data, dan batasan-batasan pada data itu. Jadi ada konsep untuk menggambarkan data, hubungan antar data, dan batasan-batasan pada data. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari pemodelan data, yaitu untuk menyajikan data dan membuat data lebih mudah untuk dimengerti. Sehingga jika pemodelan ini dilakukan, jika kita menggunakan pemodelan data, kita dapat dengan mudah merancang suatu basis data. Jadi kita memilih suatu model data supaya kita mudah untuk merancang basis data ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah model basis data relasional. Nah, jadi dari sekian banyak model basis data atau model data, model basis data relasional, nah ini relasional, merupakan model data yang saat ini paling banyak digunakan. Nah, tentunya akan ada alasan-alasan mengapa model ini banyak digunakan. Nah, terus apa itu tadi? Ada model data relasional, kemudian ada basis data relasional. Nah, dalam hal ini hanya penyebutan nama saja. Jadi, model basis data relasional sering juga disebut sebagai model relasional atau basis data relasional. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang sama, sehingga tidak perlu menjadi kebingungan.
Untuk selanjutnya mungkin kedepannya akan disebut model relasional atau basis data relasional. Ini merujuk kepada hal yang sama. Nah, di sini kenapa dipilih model data yang relasional? Nah, apakah ada model data yang lain? Tentu saja ada. Jadi, sebelum digunakan secara luas, terdapat dua model data lain, yaitu model hierarki dan model jaringan atau network. Jadi sebelum digunakan konsep basis data relasional ini atau model data relasional, telah terdapat dua model data yang lain, yaitu model hierarki dan model jaringan atau network. Nah, model hierarki itu yang seperti apa? Nah, seperti inilah model hierarki. Jadi seperti diagram pohon, yang dimana nanti dari unsur utama, kalau dalam contoh ini ada college, itu nanti akan punya percabangan ke di sini departemen dan infrastruktur. Nah, kemudian nanti di departemen juga akan ada percabangan lagi menjadi course, menjadi teacher, dan student. Di course juga di sini dalam hal ini juga akan dicabangkan lagi menjadi course dalam bentuk teori dan course dalam bentuk di labs atau dalam bentuk praktikumnya. Teacher juga kemungkinan nanti bisa ada percabangan lagi, namun dalam hal ini contohnya hanya percabangan dalam teori dan labs. Student juga sama akan ada percabangan, di infrastruktur juga sama akan ada percabangannya. Kelemahan model data hierarki ini adalah nanti kita akan sulit mengakses hubungan antara course dengan teachers. Jadi course-nya apa, diajar oleh siapa, atau teacher yang mana mengajar course apa, itu akan sulit untuk dicari hubungannya. Inilah salah satu kelemahan model hierarki. Kemudian yang kedua ada model jaringan. Nah, model jaringan ini adalah pengembangan dari model hierarki. Kalau tadi di model hierarki tiap unsurnya ini itu tidak ini ya, sulit dicari hubungan dengan unsur yang lainnya nanti. Jadi misal di teori ini di bawah course kita akan sulit mencari hubungan pada teachers-nya. Nah, berbeda dengan jaringan, ini sudah ada menghubungkan dengan tipe yang lain. Jadi di sini seperti tipe jaringan. Ini ada unsur A terbagi menjadi B1 dan B2 di sini, B1 dan B2. Kemudian B2 terbagi menjadi C1 dan C2 dan B1 terbagi menjadi C1 dan C2. Kemudian B2 terbagi menjadi C2 dan C3, di mana C2 ini dimiliki bersama oleh B1 dan B2. Namun di sini tidak ada hubungannya antara C1 dan C3, kita akan sulit mencari hubungannya. Gitu. Ini dibahas singkat saja terkait hierarki dan jaringan. Kemudian model data yang relasional. Jadi model data relasional ini data dibentuk dalam kolom dan baris atau dalam suatu tabel. Disusun dalam bentuk kolom dan baris. Ini kolom, ini ada baris. Sehingga membentuk suatu tabel, jadi dibentuk dalam suatu tabel. Nah, dalam model data relasional itu terdapat lebih dari satu tabel di mana setiap tabel antar tabel itu akan ada hubungan satu sama yang lain. Kita lihat yang pertama ada tabel student. Nah, ini tabel student ya karena ada student ID. Yang kedua ada tabel subjek atau lebih pasnya di sini subjek. Kemudian ada tabel nilai. Kita bisa lihat ada nilai di sini ya, tabel nilai. Di sini ada hubungan antara tabel student ke tabel nilai dan antara tabel subjek, ini maksudnya mata kuliah, ke tabel nilai. Bisa kita lihat di sini ada di tabel student ada student ID dan di tabel nilai juga ada student ID. Kemudian di tabel subjek atau tabel mata kuliah ini ada subject ID dan di sini juga ada di tabel nilai juga ada subject ID. Ini kita bisa cari hubungannya, jadi sehingga didapatkan suatu tabel nilai. Kalau kita lihat student ID
ini baris pertama ya. Dengan student ID 1 kita lihat, bisa kita cari student ID 1 itu siapa. Oh, kita tahu. Kita track di tabel mahasiswa atau tabel murid ini. Student ID 1 itu miliknya akun dengan usia 17 tahun. Nah, sudah dapat kita lihat nanti. Karena ada relasi, ada hubungan antara tabel mahasiswa dengan tabel nilai ini. Kemudian yang kedua di sini, di baris yang pertama tadi masih subject ID-nya itu 1. Oh, subject ID 1 itu mata kuliah apa? Nah, kita bisa lihat ke sini. Ini 1 ya. Ternyata mata kuliahnya Java dengan pengajarnya atau dosen atau gurunya adalah Mr. J. Mr. J. Oh. Jadi kita bisa melihat di sini. Inilah keuntungan dari model data relasional. Nah, ini sumbernya saya ambil dari sini, sumber gambarnya. Nah, selanjutnya dalam sejarah model basis data relasional, jadi model relasional ini diperkenalkan oleh C.F. Watt pada tahun 1970. Ini pada waktu itu C.F. Watt ya, C.F. Watt ini adalah salah satu pegawai dari IBM ya, kalau tidak salah saat itu dia adalah salah satu pegawai dari IBM. Nah, ini sejarahnya saja. Kemudian model relasional itu didasarkan, jadi model relasional yang diperkenalkan oleh C.F. Watt ini didasarkan pada konsep matematika dari suatu relasi dalam teori himpunan. Ini ingat teori himpunan yang pernah Anda dapatkan dalam matematika SMP atau SMA itu. Ada teori himpunan dan relasinya itu sama, jadi diambil dari konsep tersebut yang secara fisik nanti model relasional ini akan direpresentasikan sebagai sebuah tabel atau disajikan dalam suatu tabel. Nah, dari model relasional ini yang sudah digunakan ini, pada perkembangan saat ini, model relasional menjadi dasar untuk yang pertama ini bahasa standar untuk mengakses basis data. Jadi untuk melakukan akses basis data, manajemen, dan sebagainya yang kita sebut dengan nantinya adalah Structured Query Language atau SQL. Nah, jadi dapat sedikit disimpulkan bahwa model relasional itu adalah tataran teorinya. Jadi teori mulai dari merancang sampai membuat desainnya itu ya, merancang atau membuat desainnya. Kemudian dalam komputasinya atau prakteknya nanti muncullah bahasa yang disebut dengan SQL, Structured Query Language, yang nanti akan kita pelajari ya. Oleh karena itu juga, model relasional juga menjadi dasar dari sebagian besar DBMS atau Database Management System. Dengan kata lain, DBMS ini didasarkan pada model relasional ini. Keuntungan dari model data relasional yaitu yang pertama bentuknya sederhana karena disajikan dalam bentuk tabel. Bentuknya sangat sederhana. Kemudian yang kedua, mudah melakukan berbagai operasi data. Nah, operasinya nanti akan mudah dilakukan atau query-nya itu mudah. Tidak menggunakan sintak yang sulit dengan bahasa yang mudah ya, sintak. Jadi aturan query-nya itu sangat mudah. Ketika dipelajari, diketik nanti dan dieksekusi lebih mudah dengan bantuan tadi ya, bahasa SQL ini. Nah, dengan menggunakan bahasa SQL. Selanjutnya kita mereview pertemuan sebelumnya. Jadi model relasional atau basis data relasional digambarkan sebagai kumpulan relasi atau tabel yang saling terkait. Jadi kumpulan relasi atau tabel yang saling terkait. Dalam hal ini
kita masih menggunakan istilah relasi untuk tabel ya. Nanti akan kita jelaskan mengapa relasi ini disebut sebagai tabel. Suatu basis data terdiri atas beberapa tabel yang berhubungan. Nah, ini definisi yang lain. Jadi basis data dalam model relasional itu terdiri atas beberapa tabel yang saling berhubungan, seperti contoh yang tadi sudah ditampilkan. Contoh, ada basis data pertama, itu berisi tabel A, tabel B, tabel C, tabel D, dan tabel selanjutnya. Nanti akan ada hubungan misalnya, tabel A terhubung dengan tabel B, tabel A terhubung dengan tabel C, kemudian tabel B terhubung dengan tabel D, dan seterusnya. Nanti akan ada saling hubungannya. Dalam basis data relasional ini, tidak ada tabel yang berdiri sendiri ya, karena nanti akan percuma saja jika tabel itu berdiri sendiri. Tidak ada manfaatnya gitu ya. Atau ada basis data kedua, tabel X, tabel Y, tabel Z, dan tabel seterusnya. Ini sama. Jadi bisa ada hubungannya seperti ini, atau begini. Ini boleh. Jadi ada keterkaitan, ada sesuatu yang mengaitkan antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Nah, begini. Jadi nanti ketika praktikum, ketika sudah praktek dengan DBMS, nah dalam software DBMS itu nanti akan ada banyak basis data yang akan bisa kita akses satu persatu. Tentunya basis data 1 dan basis data 2 nanti terpisah. Begitu ya. Tapi masing-masing tabel dalam basis data itu akan ada saling keterkaitan dengan tabel yang lainnya dalam basis data tersebut. Nah, ini tentang konsep basis data relasional. Selanjutnya akan dibahas tentang terminologi dan konsep struktural dari model relasional. Jadi nanti akan ada beberapa istilah yang harus dipahami terkait dengan basis data relasional ini.